listrik ini akan kembali normal. Apa boleh buat deh, Bu? Akhirnya Bunda pun menyalakan lilin. Wah, coba lihat gimana wajahnya Andin ketika kesel. Wah, Andin lagi kesel nih. Ibu sambil menyalakan lilin dengan hati-hati. Lalu apa ya yang terjadi selanjutnya? Ayah datang nih. Ayah kemudian memberitahu Andin, daripada bingung di dalam rumah yang gelap, kita ke teras aja yuk. Wah, ayahnya ngajakin Andin ke teras nih. Ada apa ya di teras? Ayah, terang dari mana? Kata Andin. Andin lupa ya, kalau di luar ada sinar matahari. Maaf, ada sinar bulan, ciptaan Allah. Terus Andin bilang, oh iya ya. Nah, ayah, Andin, dan juga ibu akhirnya keluar menuju teras rumah. Ada apa di teras rumah? Wah, di gambar ini, di buku ini ada gambar bulan. Bulannya lagi tersenyum bersinar. Di luar si bulan namanya Wulan. Halo, namaku Wulan. Aku si bulan ciptaan Allah. Aku sedang memanjakan mata manusia dengan cahaya yang lembut. Nah, teman-teman udah kenal aku kan? Aku adalah benda angkasa selain bintang yang bersinar di malam hari. Jadi kalau malam hari ini selain bintang ada bulan juga loh. Nah, Allah nih berfirman, bilang sama kita di Al-Quran surat Nuh ayat 16. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Terus kata bulan nih, aku diciptakan oleh Allah sebagai satelitnya bumi yang berputar pada porosnya. Aku mengitari matahari sesuai dengan arah matahari. Nah, iya, ternyata cahayanya ini pantulan dari cahaya matahari. Wah, teman-teman, kalau jarak ini sampai ini. Iya. Ini sampai ini. Iya. Nah, teman-teman, kalau jarak dari rumah kita ke bulan berapa ya? Wah, jauh ya. Kalau pagi ini ada matahari. Kalau pagi ada matahari. Iya, jarak antara bulan dengan bumi itu sama ilmuwan kalau malam nggak ada siapa? Nggak ada matahari ya. Mataharinya terbenam digantikan oleh sinar bulan. Jaraknya ini 400 km. Ini jarak bulan ke bumi. Bumi itu tempat kita tinggal. Bumi juga ciptaan Allah. Nah, teman-teman, kalau lihat aku tuh indah kan? Wah, tapi sebenarnya tuh permukaan aku, bagian-bagian aku tuh nggak rata. Banyak batu bertaburan dan kawah yang curam di wajah-wajahku. Nah, bagian-bagianku atau wajahku ini nggak rata karena apa? Karena aku tuh sering banget ketabrak sama komet sama meteor. Wah, kebayang tuh komet sama meteor nabrakin aku si bulan. Der. Kenapa sih komet bisa meteor bisa nabrak bulan? Karena si bulan ini nggak punya lapisan yang melindungi si bulan sendiri. Beda dong sama bumi. Bumi tempat kita tinggal itu sama Allah dikasih salah satu pelindung. Namanya gambar apa? Astronot. Nah, sama Allah tuh bumi dikasih pelindung. Namanya atmosfer. Atmosfer ini yang akan melindungi kalau ada benda-benda angkasa yang mau jatuh ke bumi. Nah, kalau si bulan itu nggak dikasih pelindung. Jadi kalau ada komet sama meteor yang jatuh nih ke permukaan si bulan langsung jeder. Wah, berlubang-lubang. Wah, hebat banget ya kekuatan meteor sama komet ini. Nah, terus kalaupun aku nih indah, teman-teman harus ingat kalau bumi adalah tempat paling indah yang dimiliki manusia.
Tapi jangan lupa juga kalau aku sama bumi ini punya manfaat yang sama loh buat teman-teman. Nah, aku si bulan, aku ini bergerak juga, bergeraknya berputar mengelilingi matahari. Aku bisa terang pada malam hari aja. Nah, teman-teman pernah bayangin nggak kalau tiba-tiba di rumah nggak ada lampu, gelap gulita? Sama, kalau nggak ada aku waktu malam hari, pasti kalian juga gelap kan di luar? Nah, keren kan kalau ada bintang, teman aku dan aku si bulan. Nah, salah satu sayangnya aku sama kamu, selain aku kasih cahaya terang di malam hari, aku juga punya pengaruh loh sama pasang surutnya air laut. Nah, terus perubahan cuaca juga bisa berubah gara-gara pasang air laut. Itu juga karena adanya aku. Teman-teman udah kenalan sama aku belum? Aku punya bentuknya macam-macam loh. Aku ada bulan sabit, bulan separuh, dan ada bulan purnama. Itu karena bulan, kenapa bentuknya beda-beda? Karena bulan berputar mengelilingi bumi, jadi permukaan yang tampak bisa hanya separuh aja. Kalian suka bentuk aku yang bagian mana? Coba. Apa bagian Yang mana? bagian pasangan bumi? Pasangan bumi. Nah, di sini ada gambar matahari, bulan, bumi. Nah, di sini ada tulisan sisi jauh dan sisi dekat. Teman-teman, bulan ini berputar seperti bumi. Cuma putaran bulan ini sedikit aja samanya sama bumi. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bulan pada sisi yang sama, ya karena putarannya hampir sama. Nah, terus aku tuh bisa kelihatan setengah aja bagian permukaannya di bumi. Makanya ilmuwan bilang kalau aku punya dua sisi, sisi dekat dan sisi jauh. Siapa yang suka pergi ke luar angkasa? Happy mau jadi astronot? Mau jadi astronot yang soleh, astronot muslim. Nanti HP naik, HP sama meteor, HP kalah. HP punya pelindung. Punya pelindung. HP punya pelindung sendiri. Betul. Nah, sebenarnya banyak nih yang main ke aku, kata bulan. Siapa aja? Ada namanya Pak Yuri Gagarin. Kapan itu? Pada tahun 1961. Pak Yuri ini dari negara Rusia. Dia terbang ke bulan pakai roket dan pesawat luar angkasa loh. Wah, pesawat luar angkasa sama roketnya punya negara Rusia ini lebih berat daripada pesawat dari negara Amerika. Ada dua negara nih yang sering banget main ke bulan. Siapa aja? Amerika dan negara Rusia. Wah, hebat banget ya. Ini para astronot. Ini adalah astronot dari Rusia dan ini astronot dari Amerika. Mereka sering banget main ke bulan. Ini jadi mobil pemadam kebakaran. Iya. Kalau ada yang ada kebakaran, mobilnya HP bawa ke bumi. Nanti mobilnya ketinggal di bumi. Iya. Nah, pada zaman Rasulullah juga diceritain loh tentang aku, kata si bulan. Jadi pada zaman Rasulullah itu kan ada orang-orang kafir yang gak percaya sama Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ibu, ada yang rumah kebakaran. Nah, terus habis itu mereka tuh mau minta bukti sama Nabi Muhammad kalau memang benar Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, terus habis itu Nabi Muhammad tanya, apa yang kalian inginkan? Nah, kaum musyrik ini bilang sama Nabi Muhammad, coba Nabi Muhammad belahlah bulan itu. Wah, disuruh belah bulan. Gimana? Apakah Nabi Muhammad bisa membuktikan kerasulannya? Nah,
atas kekuasaan Allah, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dengan mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan. Maka bulan terbelahlah bulan itu dengan sebenar-benarnya. Maha benar Allah dengan segala kekuasaannya. Pada saat terjadinya bulan terbelah, kaum musyrik pun terkejut, padahal mereka hanya mengolok-olok. Nah, karena kaum musyrik ini terbagi menjadi dua, akibat dari kekuasaan Allah yang diberikan untuk mujizat Nabi Muhammad, ada kaum musyrik yang beriman kepada Allah, dan ada kaum musyrik yang tetap tidak beriman. Nah, jadi tetap segala sesuatu yang ada di bumi dan alam semesta adalah ciptaan Allah. Jadi harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Ibu dan Hafi. Ini buku yang kita pinjam di perpustakaan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.